Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita akan melakukan tutorial pembuatan peta geologi menggunakan aplikasi ArcGIS dan aplikasi QGIS, di mana ArcGIS sebagai aplikasi cutting peta geologi dan desainnya kita menggunakan aplikasi QGIS. Sebenarnya untuk aplikasi QGIS dapat dimanfaatkan untuk pemotongan foto atau clipping, tetapi di sini untuk menu clipping lebih mudah di menu ArcGIS. Tetapi untuk kedua aplikasi ini sama saja di dalam penggunaan, tetapi untuk ArcGIS lebih berat di penyimpanan. Sehingga di sini saya gunakan untuk desain yaitu QGIS. Data yang diperlukan dalam pembuatan peta geologi regional yaitu peta geologi khususnya yaitu di sini kita akan mencontohkan untuk pembuatan peta geologi regional Lampung Timur, di mana file yang disiapkan yang pertama yaitu save file geologi Provinsi Lampung, dapat teman-teman download di web Indonesia Geospasial yang saya tunjukkan di display berikut ini. Selanjutnya, teman-teman tinggal download. Apabila telah di-download, simpan di file yang teman-teman inginkan. Selanjutnya, download juga peta administrasi. Di sini kita download pada menu pertama, lalu download bagian Lampung. Di sini akan ada beberapa kecamatan atau kabupaten. Kabupaten di sini saya pilih yaitu Lampung Timur. Teman-teman download aja di bagian Lampung Timur. Oke, apabila sudah di-download, selanjutnya teman-teman buka aplikasi ArcGIS. ArcGIS di sini yang saya gunakan pada ArcMap 10.8. Jadi teman-teman sesuaikan aja ke latest versionnya. Di sini kita upload aja file-file yang udah di download tadi. Di sini saya download dulu administrasi. Setelah administrasi kita download, kita upload ke aplikasi ArcGIS. Bisa teman-teman lihat di sini ada beberapa pilihan, tapi di sini saya akan mengupload yang bagian administrasi kecamatan area yang 50 k. Lalu add. Apabila teman-teman juga tidak membutuhkan bagian-bagian kecamatan, bisa teman-teman langsung pilih di bagian administrasi kabupaten seperti ini. Selanjutnya teman-teman juga jangan lupa untuk mengupload bagian geologi Lampung, lalu pilih yang file SHP lalu add. Seperti berikut. Untuk memperlihatkan area Lampung Timur, teman-teman bisa menaikkan bagian administrasi ke bagian atas, lalu menurunkan bagian geologi Lampung di bagian bawah, sehingga tampilan seperti berikut ini. Selanjutnya kita akan memotong atau clipping kedua file, yaitu dengan cara geologi Lampung kita input, lalu untuk administrasi kita input ke bagian clip. Selanjutnya teman-teman simpan ke file yang ingin teman-teman simpan di file yang sesuai. Di sini saya simpan di bagian folder tutorial, lalu buat namanya sesuai yang teman-teman inginkan. Di sini Lampung Timur clip, lalu simpan, lalu tekan OK. Maka di dalam proses clipping akan diberikan informasi seperti ini. Apabila berhasil, akan berubah displaynya seperti berikut ini. Untuk melihat apakah dia berhasil atau tidaknya, di sini unchecklist bagian administrasi dan geologi. Selanjutnya klik kanan pada Lampung Timur, lalu di bagian properties. Untuk melihat proses berhasil atau tidaknya, kita coba di bagian label, klik di label feature, terus di bagian label field kita pilih formasi, lalu apply. Apabila berhasil, dia akan menampilkan formasi pada area Lampung Timur.
Selanjutnya untuk mengubah warna dapat kita pilih simbologi, lalu pilih kategori, lalu pilih formasi, selanjutnya add value. Maka akan menampilkan jenis warna berdasarkan formasinya. Di sini jenis warna harus kita sesuaikan dengan lembar Tanjung Karang atau lembar geologi berdasarkan referensi yang ingin kita muat. Salah satu referensi yang saya tampilkan pada kali ini yaitu lembar Tanjung Karang berdasarkan peta geologi lembar Tanjung Karang Sumatera pada tahun 1993. Jadi di sini referensi warna saya cantumkan berdasarkan Mangga dan kawan-kawan tahun 1993. Apabila sudah sesuai atau tidaknya warna tersebut kita apply, maka akan menampilkan warna seperti berikut. Warna ini belum sesuai dengan referensi yang saya jelaskan sebelumnya, maka untuk menyamakan warnanya dapat kita gunakan aplikasi pemilihan warna online, Image Color Picker. Jadi di sini hanya sebatas untuk clipping di aplikasi ArcGIS. Setelah kita simpan klipnya ini, kita pindah ke QGIS. Saya memilih QGIS karena di sini dapat menampilkan peta dunia. Di sini saya pilih dulu Esri satelit. Bisa teman-teman pilih di sini. Ada banyak menu. Bisa juga teman-teman pilih yang topografi. Di sini topografi ini untuk memperjelas juga warna dari area yang ingin kita desain. Di sini bisa di remove juga. Nah, untuk area penelitian kita di bagian Indonesia, di bagian Lampung. Selanjutnya, teman-teman dapat menginput datanya. Input datanya dengan klik Open Data Source. Lalu di bagian vektor, teman-teman dapat mengklik pada file yang kita simpan tadi. Kita cari dulu file yang kita simpan di bagian folder tutorial, lalu di bagian Lampung Timur Clip dalam bentuk SHP. Lalu buka, lalu tambahkan. Maka akan menampilkan hasil seperti berikut ini. Lalu zoom to layer untuk memperjelas. Untuk peta geologi regional Lampung Timur, di sini warnanya juga belum terlihat sama dengan referensi yang kita bawa pada Mangga dan kawan-kawan tahun 1993, sehingga dapat kita lakukan perubahan warna dengan cara klik kanan, lalu klik Properties. Di sini ada beberapa menu, sehingga untuk merubah warna ini sesuai dengan formasinya dapat kita klik pada simbol tunggal, lalu dikategorikan, lalu pilih menu sesuai formasi, lalu kelaskan. Maka warnanya akan berubah. Selanjutnya dapat kita apply, tapi sebelum kita apply dapat teman-teman pilih juga klik label untuk memperlihatkan jenis label atau penamaan formasi seperti yang saya tunjukkan di aplikasi ArcGIS. Di sini pilih single label. Single label, selanjutnya pada single label teman-teman dapat pilih formasi. Di sini untuk perubahan font dapat teman-teman pilih sesuai font yang teman-teman inginkan. Di sini saya akan pilih Times Roman. Times New Roman. Lalu di sini saya pilih ukuran 12, apply. Maka warna dan formasinya akan ditunjukkan di display berikut ini. Untuk menyamakan warna, teman-teman klik aja di bagian Lampung Timur Clip, lalu akan menunjukkan warna-warna formasi. Karena warnanya masih berbeda, teman-teman dapat menyamakannya dengan cara screenshot pada bagian lembar Tanjung Karang, lalu upload ke bagian pemilihan warna online. Selanjutnya kita mencontohkan pada bagian alluvium. Pada alluvium, teman-teman dapat memilih warna. Selanjutnya akan menampilkan kode dan nomor warna. Di sini saya memilih kode,
lalu kembali lagi ke QGIS. Pada bagian alluvium, pada bagian warna dengan cara klik 2 kali, warna saya tekan, lalu di bagian kode saya ganti dengan kode yang sudah saya pilih sebelumnya, sehingga warna alluvium berubah menyesuaikan warna dari lembar geologi Tanjung Karang. Untuk formasi lainnya, di sini dapat teman-teman lakukan dengan cara yang sama dengan pemilihan warna pada aplikasi pemilihan warna. Oke, next. Kita lakukan desain. Cara desainnya hal yang sama pada aplikasi ArcGIS dan QGIS, tetapi di sini kita lakukan desain atau layout pada aplikasi QGIS. Di sini untuk layoutnya sendiri dapat teman-teman gunakan menu New Print Layout. Di sini teman-teman berikan penamaan sesuai yang teman-teman inginkan. Di sini saya berikan penamaan peta geologi regional. Lalu tekan OK. Di sini kita bisa menyesuaikan sesuai yang kita inginkan. Yang pertama saya memberikan dulu bingkai pada desain saya. Bingkai ini bertujuan untuk memberikan garis tepi pada area yang ingin dibuat layout. Selanjutnya saya input juga peta yang sudah ditampilkan tadi. Tunggu hingga proses rendering selesai. Selanjutnya sembari kita menunggu, kita dapat menambah informasi-informasi pada peta geologi kita. Apabila sudah muncul, kita klik, kita pilih dulu menu di sini, pilih atau pindahkan item, klik satu kali, klik kiri. Lalu pada main properties, di sini use project CRF ataupun pemilihan koordinat lainnya. Selanjutnya, untuk tidak merubah posisinya, apabila kita lakukan editing pada menu awal, itu dapat teman-teman pilih log layer. Apabila file sebelumnya sudah sesuai, bisa tidak melakukan log layer. Selanjutnya, untuk memperlihatkan koordinat pada peta geologi ini dapat kita pilih raster. Tapi sebelumnya teman-teman dapat melakukan zoom pada area peta untuk memperjelas tiap formasinya. Zoom hingga ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan atau memenuhi pada area peta. Atur sesuai yang diinginkan. Apabila telah sesuai, di sini menurut saya telah sesuai, selanjutnya kita pilih raster, lalu add a new grid, lalu modify. Di sini bisa kita pilih berdasarkan intervalnya. Di sini intervalnya kita coba dulu menggunakan 100. Untuk ukuran 100 terlalu besar sehingga dapat kita pilih dulu 0,1. Di sini 0,1 juga tampak tidak jelas sehingga coba kita pilih 1. Di sini untuk 1 di bagian tepi dapat kita coba juga. Di sini juga cukup besar, maka dapat kita pilih sesuai hingga area tersebut menunjukkan koordinat posisinya. Seperti berikut ini. Di sini kita memilih WGS 84. Teman-teman dapat memilih juga sesuai dengan lokasi geologinya. Apabila masih terlalu rapat, dapat diperbesar antar interval.
seperti berikut ini. Maka akan muncul garis seperti ini. Apabila teman-teman tidak ingin tampak garis seperti ini, dapat dihilangkan dengan memilih jenis grid lalu frame and annotation only. Selanjutnya di sini kita dapat memilih frame. Di sini saya memilih zebra dan memunculkan bentuk display seperti berikut ini. Garis putih dan hitam. Untuk menampilkan koordinat, dapat kita klik atau centang pada draw koordinat, maka akan menampilkan koordinat seperti berikut. Koordinat dalam bentuk longitude dan latitude. Untuk memperluas area longitude latitude dapat kita ubah juga. Ini 0,9 seperti berikut ini. Ini juga dapat diubah menjadi 0,9 atau 0,8 hingga area grid tampak jelas pada area peta yang dibuat. Apabila dirasa telah sesuai, maka selanjutnya kita mengatur posisi dari koordinat dengan cara pada area draw koordinat kita ubah pada area kiri dan kanan seperti berikut ini. Kiri kita ubah, lalu kanan juga dapat kita ubah. Apabila dirasa telah sesuai, maka dapat ke proses penambahan informasi. Penambahan informasi pada peta ini yaitu penamaan peta yang pertama, lalu skala, lalu legend, peta indeks, dan informasi lainnya yang mendukung pada peta geologi regional ini. Pada peta geologi regional ini, hal yang pertama diberikan adalah informasi peta, yaitu pertama peta geologi regional Lampung Timur. Pemberian informasi ini untuk memperjelas bahwa peta yang dibuat adalah peta geologi regional Lampung Timur. Untuk ukurannya disesuaikan sesuai ukuran dari peta. Di sini ukurannya kita pilih 14 dengan teks Times New Roman. Apabila dirasa telah sesuai, dapat dilakukan proses selanjutnya pembuatan mata angin dan skala. Di sini teman-teman dapat mengatur posisinya sesuai dengan posisi yang diinginkan. Apabila telah sesuai, kita tambahkan kembali garis dengan cara add polyline. Dapat memberikan beberapa logo juga dengan cara penambahan pada menu add item seperti berikut. Lalu untuk penambahan skala seperti berikut ini, scale bar. Tapi untuk penambahan skala dengan cara yang sama juga, menambahkan add scale bar. Lalu pada menu item properties kita ubah ke numerik, maka akan menampilkan skala perbandingan peta dengan ukurannya. Apabila sudah ditampilkan, kita tambahkan juga mata angin sebagai informasi peta. Di sini dapat dipilih melalui item properties seperti berikut ini. Di sini ada beberapa menu, teman-teman dapat memilihnya sesuai keinginan juga. Di sini saya pilih mata anginnya seperti berikut ini. Dan untuk perubahan warna juga dapat diedit pada pengisi warna. Sehingga untuk warna dari informasi lebih tampak jelas pada peta geologi yang kita buat.
Apabila informasi skala dan add bar skalanya juga telah kita tambahkan, selanjutnya yaitu informasi legend. Informasi legend ini untuk memberikan informasi warna pada peta dengan informasi-informasinya. Di sini hal yang sama juga kita pisahkan. Apabila sudah dipisahkan, di sini ada dua pilihan, yaitu manual legend dan auto legend. Di sini auto legend pada menu add item, lalu kita pilih add legend. Di sini add legend, teman-teman tinggal drag aja seperti ini, lalu akan menampilkan warna sesuai dengan formasinya. Warna ini mengidentifikasikan bahwa Lampung Timur berwarna hijau, Terbanggi berwarna pink, dan Aluvium berwarna biru, dan informasi lainnya. Untuk menghapus informasi yang tidak dibutuhkan pada item properties, teman-teman dapat melakukan klik kiri pada menu ini dengan mempertimbangkan properti otomatis, sehingga apabila teman-teman update informasi pada layer pertama, informasi legend tidak akan berubah, sehingga di sini dapat kita hapus dengan cara remove. Sehingga hasil yang diberikan seperti berikut ini. Oke, apabila telah terasa cukup jelas, maka selanjutnya pada font dapat kita berikan juga informasi legend ataupun lainnya. Pada kolom dapat kita pilih juga ukuran item label. Di sini kita pilih Times New Roman ukuran 12, maka akan berubah untuk penamaannya. Begitu juga dengan penamaan di Lampung Timur Clip dapat kita ubah juga. Jadi legend, maka teksnya juga akan berubah mengikuti perubahan yang kita lakukan. Di sini dapat diubah juga, misalnya Times New Roman, lalu ada heading, kita pilih menyesuaikan dengan ukuran yang kita inginkan. Dapat juga di bold untuk memperjelas informasi seperti berikut ini. Apabila informasi legend telah ditampilkan, selanjutnya yaitu penambahan indeks atau peta indeks atau peta secara keseluruhan pada area peta geologi regionalnya. Di sini penambahan untuk peta indeks dengan cara melock pada peta geologi regional. Kembali lagi klik pada peta geologi regional yang telah kita buat. Apabila telah dibuat, selanjutnya kita lock layer, lock style, untuk mempertahankan posisi pada peta yang telah kita buat. Selanjutnya apabila telah kita lock, maka kita add polyline untuk menambahkan peta indeks pada peta geologi regional yang telah dibuat. Klik kanan kembali, di sini kita tambahkan dengan cara add peta. Seperti berikut ini. Karena informasi pada peta indeks adalah peta keseluruhan, maka untuk area peta geologi regionalnya dapat kita unchecklist, lalu hanya menampilkan peta topografi atau Esri topoward-nya, sehingga akan menampilkan display seperti berikut ini, yaitu peta Lampung saja. Apabila dirasa sudah benar memberikan informasi tambahan seperti peta indeks,
dan sumber referensi yang dimuat pada peta berikut ini. Di sini karena informasinya adalah geospasial, maka saya memberikan sumber Indonesia geospasial seperti berikut ini. Sehingga peta dari informasi yang telah kita input akan menampilkan hasil seperti berikut ini, yaitu peta dari area atau Kabupaten Lampung Timur dan informasi lainnya untuk memperjelas peta yang telah kita buat. Di sini teman-teman dapat mengatur sesuai dengan ukuran yang teman-teman inginkan. Apabila tidak sesuai, bisa disesuaikan kembali dengan cara menyeting pada add items ataupun merubah ukurannya. Apabila sesuai, teman-teman tinggal save project untuk mempertahankan posisi apabila aplikasi ditutup ataupun tidak tersimpan secara otomatis. Sehingga untuk menjaga-jaga ataupun file tetap terjaga, maka selalu simpan project apabila telah melakukan desain. Selanjutnya untuk mengekspor, kita dapat memilih beberapa ekspor jenis file. Di sini saya mengekspor dalam bentuk image atau gambar. Teman-teman klik export as image. Lalu di sini teman-teman juga bisa pilih format. Di sini ada banyak format. Di sini saya pilih PNG. Lalu berikan penamaan sesuai dengan penamaan yang teman-teman inginkan. Tim 1. Ukurannya juga teman-teman dapat atur pada display berikut ini, sesuaikan dengan ukuran yang diinginkan. Semakin besar ukuran DPI, maka semakin besar juga ukuran file, sehingga sesuaikan dengan ukuran penyimpanan dan kebutuhan teman-teman pada peta yang ingin ditampilkan. Oke, tunggu hingga proses ekspor selesai. Seperti berikut ini, dia akan menampilkan successfully apabila telah berhasil. Apabila tidak, maka dia akan memberikan informasi centang atau seru pada aplikasi QGIS. Untuk mengecek apakah peta yang kita buat telah berhasil atau tidaknya, pada folder tutorial ini dapat kita klik 2 kali pada peta Lampung Timur dan menampilkan hasil seperti berikut ini. Sesuaikan dengan permintaan ataupun keinginan teman-teman. Apabila tidak sesuai, lakukan editing kembali. Apabila telah sesuai, maka lihat kembali hasil dari peta yang telah dibuat. Jadi sekian tutorial pada hari ini. Apabila ada salah kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.